Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana komentar dari Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua MPR mengenai usulan dari Purnawirawan TNI yang dimana mereka meminta Mas Gibran diganti sebagai Wapres. Dan jawaban dari Surya Paloh dan Ketua MPR ini tentu saja sangat menohok, bijak dan jelas. Apalagi mereka sangat disayangkan usulannya ini pasti tidak jelas. Nah, bagaimana komentar dari Ketum Nasdem dan Ketua MPR mengenai ini? Kita nonton sama-sama videonya berikut ini. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran dimaksudkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana, Pak? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menghayulkan, menurut saya sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Ya? Pak, tadi di sambutan Bapak sempat ngomong soal munafik kekuasaan itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa nggak, Pak? Nah, para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Hamid Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana. Bukan untuk membela Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak kenal beliau, saya tidak ada kepentingan sama beliau. Tapi sebagai bagian dari bangsa ini, saya harus sampaikan pendapat bahwasanya permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden ini perlu ditinjau secara kritis, baik dari sudut pandang hukum, logika politik maupun teori demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, legitimasi seorang pejabat publik termasuk wakil presiden ditentukan melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Mas Gibran telah melalui proses tersebut dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi. Secara teori, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas melalui pemilu harus dihormati sebagai wujud kehendak rakyat.
Menggugat legitimasi ini tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga menciptakan presiden buruk yang dapat mengganggu stabilitas politik. Jean-Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosialnya menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, usulan mengganti wakil presiden di tengah jalan tanpa alasan yang jelas dan sah bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi hukum, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana korupsi. Tanpa bukti yang memenuhi kriteria ini, permintaan untuk mengganti wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih dan mengganti pejabat publik, sehingga setiap upaya di luar mekanisme ini harus dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, permintaan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan stabilitas politik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kita harus menolak segala upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Stabilitas politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Thank you. Orang ini yang pertama mencetuskan kontroversi mau pemakzulan Gibran untuk dicopot, untuk digantikan. Kemudian ditanggapi oleh Purnawirawan. Purnawirawan meminta rakyat Indonesia untuk diam. Saya sebagai rakyat tidak boleh diam, saya harus berbicara di sini, ya. Alasannya kenapa dia mau memasukkan Gibran? Padahal Gibran ini hasil pilihan umum, pemilihan wakil presiden dan presiden. Tanpa ada paksaan dari setiap rakyat Indonesia untuk memilih Gibran dan Prabowo. Terus kenapa tiba-tiba dia memasukkan Gibran? Kan aneh. Seharusnya dia sebagai seorang mantan jenderal, mantan wakil presiden, memberikan contoh yang terbaik kepada anak muda. Bukan ikut terpengaruh sana sini demi satu golongan. Paham tak Anda? Saya rakyat, dia pun rakyat. Saya berbicara ini atas demokrasi, dia berbicara ini di sini atas demokrasi tak? Dia berbicara di sini untuk siapa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia berkata begitu, mau mencopot Gibran, mau digantikan Gibran. Alasannya apa? Hah? Ini untuk siapa? Untuk rakyat yang mana? Untuk Indonesia yang mana? Sedangkan Gibran itu hasil pilihan umum tanpa ada unsur paksaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya. Terus enak aja dia tak tiba-tiba nongol. Selama ini tak pernah nongol, tiba-tiba nongol, terus membuat kontroversi. Terus ditanggapi oleh Purnawirawan, saya disuruh diam. Rakyat Indonesia disuruh diam. Nggak boleh. Rakyat Indonesia harus berdemokrasi. Yang dibela harus ada. Dia ini membela siapa? Saya nggak tahu. Saya jelas-jelas membela Gibran, karena Gibran ini pemilihan umum, pilihan rakyat Indonesia. Anda harus paham. Ini ada kacang, lebih baik aku makan kacang karena aku punya gigi. Bukan saya membuli. Memang pada dasarnya orang tua semua itu kalau sudah tua nggak punya gigi. Ya, ompong bapakku saja dulu nggak punya gigi kok. Kalau makan kacang, makan jagung itu diemput. Hendak akan gigi. Ya, sorry. Purnawirawan TNI ini kan temannya Pak Prabowo ya. Para purnawirawan ini mengusulkan untuk mengganti Mas Gibran sebagai wapres. Ini kejadian yang luar biasa menurut saya. Tidak biasa, ini tidak biasa. Kata siapa purnawirawan TNI itu adalah temannya Bapak Prabowo. Yang namanya teman harus saling support, harus saling dukung. Faktanya di Pilpres 2024 kemarin, purnawirawan TNI ini mendukung Anies Baswedan. Bahkan kata Fahrul Raji, Jenderal Purnawirawan TNI yang mendukung Anies Baswedan itu berjumlah ratusan. Dan lucunya lagi Fahrul Raji juga salah satu purnawirawan yang menuntut Gibran untuk mundur. Monggo dibaca.
Yang jadi pertanyaan, orang-orang yang kemarin dukung Anies Baswedan dan sekarang meminta Gibran untuk mundur sebagai wakil presiden, tujuannya untuk apa? Apa mereka ingin Anies Baswedan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden? Ngimpi!